Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana malam yang mencengkam, di mana hujan deras dan sambaran petir terus bersahutan di luar rumah. Di dalam kamar, seorang bocah bernama Jack sedang mendesak ayahnya untuk membacakan buku cerita favoritnya, sebuah legenda kuno tentang ras raksasa yang mengerikan. Sang ayah pun mulai bercerita bahwa dahulu kala sekelompok biarawan menemukan sebuah biji kacang ajaib yang tumbuh menjadi pohon raksasa menjulang tinggi menembus awan. Karena didorong rasa penasaran, para biarawan ini nekat memanjat pohon tersebut dengan harapan menemukan pintu surga di puncaknya. Namun, kenyataan pahit justru mereka dapati. Alih-alih surga, mereka malah sampai ke sebuah tempat bernama Gantua, wilayah yang mengambang di antara langit dan bumi yang menjadi sarang para raksasa jahat. Kehadiran para biarawan ini pun menjadi awal bencana bagi umat manusia, sebab para raksasa tersebut mulai turun ke bumi menggunakan pohon kacang yang sama. Mereka bergerak beringas, merampok harta benda, memangsa hewan ternak, hingga mulai ngeleut manusia hidup-hidup. Situasi yang semakin tak terkendali ini pun memaksa raja kerajaan Kloster yang bernama Raja Erik untuk bertindak tegas. Ia memerintahkan para biarawan mencari cara paling ekstrim untuk menghentikan teror tersebut. Hingga akhirnya melalui sebuah ritual sihir yang mengerikan, para biarawan melelehkan satu jantung raksasa dan menempanya menjadi sebuah mahkota emas. Dan mahkota inilah yang kemudian menjadi senjata utama Raja Erik, karena memiliki kekuatan magis untuk membuat seluruh ras raksasa tunduk tanpa perlawanan. Dengan kekuatan mahkota tersebut, Raja Erik memerintahkan para raksasa kembali ke Gantua dan segera menebang pohon kacang itu agar mereka tak pernah bisa kembali lagi. Yang membuat kedamaian pun akhirnya berhasil dipulihkan di seluruh kerajaan. Hingga waktu berlalu dan Raja Erik wafat karena usia tua, juga mahkota legendaris serta sisa biji kacang ajaib itu pun ikut dikuburkan bersamanya demi keamanan dunia. Mendengar akhir cerita tersebut, Jack pun bertekad ingin menjadi seorang kesatria agar bisa bertarung melawan monster suatu saat nanti. Namun sang ayah hanya tertawa kecil dan meyakinkan Jack bahwa raksasa itu hanyalah dongeng pengantar tidur yang tidak benar-benar nyata. Tapi di sisi lain, tepatnya di dalam istana megah kerajaan Kloster, putri mahkota bernama Isabel juga sedang mendengarkan kisah yang sama dari ibunya. Sang ibu menceritakan detail yang lebih mengerikan, yaitu tentang sosok pemimpin raksasa berkepala dua bernama Fallon yang sangat kejam. Berbeda dengan Jack yang antusias, Isabel justru merasa tenang karena menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Namun, sang ibu memberikan sebuah peringatan kecil bahwa legenda itu bisa saja benar, mengingat Raja Erik sebenarnya adalah kakek buyut Isabel sendiri, juga sebagai calon ratu masa depan. Ibunya berharap Isabel bisa belajar dari sejarah tersebut agar kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan selalu siap melindungi rakyatnya dari ancaman apapun, termasuk ancaman yang dianggap hanya sekadar dongeng. Singkatnya, 10 tahun berlalu sejak kematian ayahnya. Kehidupan Jack berubah drastis, di mana kini ia hanya tinggal bersama pamannya di sebuah gubuk rayot yang hampir roboh. Kemiskinan yang mencekik itu pun memaksa sang paman mengambil keputusan sulit, yaitu menyuruh Jack menjual kuda satu-satunya milik mereka karena simpanan uang yang sudah benar-benar habis. Tanpa pilihan lain, Jack pun membawa kuda tersebut menuju ibu kota, pusat kerajaan Kloster yang megah. Sesampainya di pasar kota yang ramai, Jack mulai menawarkan kuda dan gerobaknya kepada setiap orang yang melintas. Namun, perhatiannya mendadak teralihkan oleh sebuah pertunjukan wayang yang menceritakan kembali legenda raksasa dan Raja Erik. Dan di tengah kerumunan penonton, Jack menyadari kehadiran seorang wanita cantik di sampingnya yang tampak begitu terpikat oleh cerita tersebut. Namun, momen tenang itu seketika hancur saat sekelompok pria mabuk mulai menggoda sang wanita dengan kasar. Melihat situasi yang semakin memanas, wanita itu pun mencoba pergi. Namun, para pemabuk tersebut justru mengejarnya. Jack yang tak tega melihat kejadian itu langsung pasang badan untuk menolong. Namun malang baginya, ia justru berakhir dihajar tanpa ampun. Hingga ketegangan mereda saat sekelompok pengawal kerajaan berkuda tiba di lokasi. Kejutan besar pun terjadi ketika wanita yang tadi ditolong Jack langsung naik ke salah satu kuda kawalan Elmond, sang pemimpin pengawal legendaris. Saat semua orang berlutut dengan hormat, barulah Jack menyadari kenyataan yang tak masuk akal, bahwa wanita yang baru saja ia bela adalah putri Isabel sendiri.
Namun di tengah rasa takjubnya, kesialan kembali menimpa Jack karena ia menyadari gerobak miliknya telah hilang dicuri orang di tengah kekacauan tadi. Sementara itu di balik tembok istana, Lord Roderick, penasehat raja sekaligus calon tunangan Isabel, sedang berjalan menuju taman rahasia bersama tangan kanannya Wick. Langkah mereka pun terhenti saat berpapasan dengan seorang biarawan yang bertingkah sangat mencurigakan. Meski sempat mengabaikannya, Roderick seketika panik saat mendapati ruang rahasianya telah diacak-acak. Ia pun segera memeriksa sebuah buku tempat ia menyembunyikan biji kacang ajaib. Namun ternyata benda pusaka itu telah lenyap tanpa jejak. Beruntungnya mahkota Raja Erik yang ia sembunyikan di dalam pot masih aman di tempatnya. Menyadari bahwa biarawan tadi adalah pelakunya, Roderick langsung memerintahkan Wick untuk menutup seluruh gerbang kota dan menangkap pencuri hidup-hidup. Dan di tengah aksi pengejaran yang mencengkam, si biarawan yang terdesak bersembunyi di balik tembok pasar dan melihat Jack yang masih kebingungan menawarkan kudanya tanpa membawa uang sepeser pun. Biarawan itu menawarkan kesepakatan gila, yaitu menukar kuda Jack dengan beberapa butir biji kacang sebagai jaminan. Ia meyakinkan Jack bahwa itu bukanlah biji kacang biasa dan menyuruhnya membawa benda tersebut kepada kepala biara untuk ditukar dengan uang yang sangat banyak. Meski ragu dan merasa ini tak masuk akal, tatapan serius sang biarawan yang bersumpah tak akan berbohong akhirnya membuat Jack terpojok dalam situasi sulit untuk ditolak. Biarawan itu pun segera menyerahkan biji-biji misterius tersebut ke tangan Jack dengan sebuah peringatan keras. Jangan pernah biarkan biji-biji ini terkena air apapun yang terjadi. Tanpa membuang waktu, sang biarawan langsung memacu kuda milik Jack untuk melarikan diri. Namun pelariannya berakhir buntu saat pasukan kerajaan berhasil menyergap dan menangkapnya di tengah kepungan. Jack yang tak punya pilihan lain terpaksa pulang ke gubuknya dengan tangan hampa, hanya membawa beberapa butir biji kacang yang dianggapnya tak berguna. Benar saja, sang paman langsung marah begitu mengetahui kuda mereka ditukar dengan benda semacam itu. Padahal mereka sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki atap rumah yang sudah bocor parah. Dalam kemarahannya, paman Jack menyambar dan membanting biji-biji tersebut hingga terpental. Jack pun berusaha memungutnya kembali, namun di tengah kekacauan itu ada satu biji yang terlewat dan jatuh terselip ke celah tanah di bawah lantai rumah mereka. Sang paman yang masih emosi kemudian menyita beberapa barang berharga untuk dijual ke kota dan memerintahkan Jack agar tetap diam di rumah. Sementara itu, suasana di dalam istana tak kalah tegang. Putri Isabel sedang menghadapi kemarahan ayahnya Raja Bramwell akibat aksi nekatnya kabur tanpa izin. Sang raja menegaskan bahwa Isabel adalah calon ratu yang keselamatannya harus dijaga ketat. Namun Isabel justru membalas dengan protes keras terkait perjodohan paksa dengan Lord Roderick yang usianya jauh lebih tua. Isabel menolak mentah-mentah dan bersikeras ingin menikahi pria yang ia cintai. Namun tentu titah raja tak bisa diganggu-gugat. Merasa tertekan dan tak punya ruang gerak, malam itu juga Isabel memutuskan untuk kembali melarikan diri dari istana di tengah kegelapan. Di saat yang sama, di dalam sel penjara yang lembab, biarawan yang tertangkap tadi disiksa oleh Roderick untuk mengungkapkan kebenaran biji kacang yang dicurinya. Namun karena si biarawan tetap bungkam dan menolak buka mulut, Roderick yang habis kesabaran langsung menghabisinya tanpa ampun. Di luar sana cuaca mendadak berubah ekstrim dengan hujan yang turun sangat deras, diiringi dentuman petir yang menggelegar. Isabel pun yang memacu kudanya di tengah badai akhirnya kehilangan arah hingga tersesat jauh dari jalur utama. Di tengah keputusasaan, Isabel melihat secercah cahaya redup di kejauhan dan segera menuju ke sana untuk mencari perlindungan. Yang ternyata cahaya itu berasal dari gubuk milik Jack. Saat pintu terbuka, Jack seketika terkejut karena mengenali wanita yang berdiri di depannya adalah sang putri yang ia temui di pasar tadi siang. Hingga keduanya pun terlibat dalam percakapan hangat untuk mengusir dingin, di mana Isabel merasa tertarik melihat koleksi buku cerita milik Jack. Jack pun kemudian memberikan sebuah buku tentang legenda raksasa yang dulu sering dibicarakan mendiang ayahnya. Sebuah cerita yang ternyata juga menjadi kenangan manis bagi Isabel bersama ibunya.
Namun di tengah momen tenang tersebut, sebuah petaka mulai mengintai di bawah kaki mereka tanpa disadari oleh siapapun. Satu biji kacang yang terjatuh ke tanah tadi mulai tersiram air hujan yang merembes masuk dari atap yang bocor, dan secara ajaib juga mengerikan, tunas-tunas hijau itu mulai muncul dari dalam tanah, bergerak perlahan seolah memiliki nyawa yang siap meledak kapan saja. Yang tiba-tiba lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat dari dalam tanah meledak, memunculkan batang pohon raksasa yang menjalar liar ke arah langit. Jack yang panik berusaha menolong Isabel yang terjepit meja, namun hantaman batang pohon yang tumbuh dalam hitungan detik membuatnya terlempar keras keluar rumah. Isabel pun berusaha menyusul, namun sialnya pintu gubuk itu justru tertutup rapat oleh lilitan batang kayu yang membeku kaku. Isabel pun hanya bisa berteriak histeris, meminta tolong saat rumah tersebut mulai terangkat tinggi, dibawa terbang oleh pertumbuhan pohon yang tak masuk akal. Tanpa berpikir panjang, Jack menyambar kapaknya dan nekat bergelantung pada dinding rumah yang terus naik. Ia mencoba membongkar paksa batang yang mengunci pintu, dan tepat saat pintu terbuka, pijakan Jack patah, di mana Isabel sempat meraih tangan Jack. Namun pegangan tersebut terlepas di tengah tekanan angin yang sangat kencang, meninggalkan Jack terjatuh bebas ke bawah sambil menggenggam erat gelang milik sang putri. Keesokan paginya, Jack terbangun dalam kondisi linglung dan mendapati Raja Bramwell sudah berdiri tepat di depannya. Dan kini lokasi gubuknya telah berubah menjadi pusat perhatian ratusan orang yang sedang melakukan pencarian besar-besaran terhadap Isabel. Sang raja yang melihat gelang putrinya di tangan Jack langsung menuntut penjelasan, yang kemudian dijawab Jack dengan menceritakan seluruh kronologi horor semalam. Tanpa membuang waktu, raja memerintahkan Elmond untuk membentuk tim elit guna memanjat pohon raksasa tersebut. Di saat yang sama, Roderick muncul dan memaksa ikut dengan dalih membuktikan cintanya pada Isabel, sementara Jack juga menawarkan diri sebagai satu-satunya saksi mata kejadian. Hingga misi penyelamatan pun dimulai. Jack, Elmond, Roderick, dan beberapa pengawal mulai memanjat batang pohon raksasa dengan tubuh yang saling terhubung oleh tali pengaman. Namun, maut kembali mengintai saat malam tiba dan hujan deras membuat permukaan pohon menjadi sangat licin, di mana seorang pengawal terpleset dan jatuh, menyeret beberapa orang di bawahnya hingga mereka semua pun bergelantungan di ujung maut. Bukannya memberikan bantuan, si Roderick justru mengambil tindakan keji dengan memerintahkan untuk memotong tali mereka, yang akibatnya para pengawal itu jatuh ke jurang tanpa ampun. Saat Elmond bertanya dari atas, dengan dingin Roderick berbohong bahwa tali tersebut putus sendiri. Kini tim yang tersisa hanya berjumlah 6 orang, di mana saat matahari terbit, Jack dan yang lainnya pun terbangun dengan pemandangan yang mustahil, yaitu sebuah dataran luas yang mengambang kokoh di atas hamparan awan. Hingga rasa takjub mereka pun seketika berubah menjadi waspada saat mereka menemukan sebuah pintu masuk gua yang dipahat menyerupai kepala monster yang mengerikan. Di sanalah Elmond menemukan jejak kaki manusia yang diyakini milik Isabel. Tanpa ragu, mereka pun mulai melangkah masuk mengikuti jejak tersebut menuju kegelapan yang mungkin menjadi tempat persembunyian makhluk yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng. Saat Elmond dan anak buahnya bergerak maju ke depan, langkah Jack mendadak terhenti karena dihadang oleh Roderick dan Wick dengan nada mengancam. Roderick menuntut Jack untuk menyerahkan sisa biji kacang ajaib yang masih ia simpan. Yang dalam kondisi terdesak dan ketakutan, Jack pun terpaksa menyerahkan biji-biji tersebut. Namun ia cukup cerdik untuk menyembunyikan satu butir terakhir di dalam kalungnya tanpa tertangkap basah. Di bagian hutan yang lebih dalam, Elmond menemukan sebuah tanda yang sengaja ditinggalkan oleh Isabel pada batang pohon. Mereka pun terus merangsek masuk mengikuti petunjuk tersebut. Sementara itu, jauh di bawah sana, Raja Bramwell mulai diliputi kecemasan luar biasa saat melihat mayat para prajuritnya jatuh bergelimbangan di atas pohon. Ia sadar ada sesuatu yang salah tengah terjadi di puncak awan tersebut, hingga ketegangan di atas semakin memuncak.
Ketika tim penyelamat kehilangan jejak Isabel di tengah hutan yang sangat lebat, Jake kemudian menemukan buku cerita yang ia berikan pada Isabel semalam tergeletak di tanah. Dengan napas memburu, ia pun menunjukkan dahan-dahan pohon yang patah kepada Elman, sebuah bukti nyata bahwa sesuatu yang berukuran raksasa telah menyeret Isabel ke atas. Menyadari bahaya yang mengintai, Elman segera memerintahkan tim untuk berpencar, sebagian menyisir dataran tinggi, sementara ia bersama Crow dan Jake memilih menyusuri aliran sungai. Dan kini mereka pun sadar sepenuhnya, legenda yang diceritakan orang tua mereka bukan sekadar isapan jempol. Raksasa itu benar-benar nyata. Setelah itu, saat sedang menyusuri hutan, Crow dan Jake mencoba menangkap seekor domba yang mereka temukan. Namun sialnya, mereka justru terjebak dalam jaring perangkap raksasa yang menggantung di udara. Dan di tengah upaya nekat memotong tali jaring, sebuah suara langkah berat yang menggetarkan tanah mulai mendekat. Crow langsung berhasil lepas lebih dulu, segera memperingatkan Jake untuk lari. Sementara ia sendiri bersembunyi di balik pohon dan Elman merapat di belakang batu besar. Jake yang baru saja bebas tak punya waktu lagi untuk mencari tempat bersembunyi, sehingga ia terpaksa menyeburkan diri dan menyelam ke dalam air sungai yang sangat dingin. Dari balik permukaan air, Jake pun menyaksikan pemandangan mengerikan saat sesosok raksasa menyambar domba tepat di sampingnya. Raksasa itu pun sempat berhenti, mengelus udara seolah mencium keberadaan manusia di sekitarnya. Crow yang panik mencoba melarikan diri, namun dengan satu gerakan cepat, raksasa itu berhasil menangkapnya. Hingga Elman yang berusaha memberikan perlawanan justru terpental pingsan setelah terkena tendangan keras sang monster. Tanpa perlawanan berarti, raksasa itu pun menyeret Elman dan Crow masuk lebih dalam ke jantung hutan. Jake yang berhasil selamat dari maut segera muncul dari permukaan air. Lalu dengan penuh keberanian, ia mulai bergerak diam-diam membuntuti raksasa tersebut dari belakang. Di bagian lain, ketegangan justru muncul dari pengkhianatan internal. Wick berpura-pura menemukan Isabel yang bersembunyi di bawah sebuah pot besar, memicu rasa penasaran Roderick untuk mendekat. Namun secara mengejutkan, Roderick justru mendorong Wick hingga terjatuh sambil tertawa puas. Sebuah tindakan sadis yang langsung berujung maut, sebab dari balik bayangan muncul raksasa yang tanpa basa-basi menyambar tubuh Wick dan ngaleutnya hidup-hidup. Roderick yang sempat gemetar ketakutan mencoba melarikan diri saat raksasa lain muncul hendak menangkapnya. Namun dalam kondisi terjepit, ia segera merobek tasnya dan mengeluarkan kartu as yang selama ini ia sembunyikan, yaitu mahkota ajaib Raja Erik, di mana benda legendaris itu seketika memancarkan aura yang membuat suasana menjadi sunyi. Sementara itu, di jantung markas raksasa, Isabel sedang diinterogasi habis-habisan oleh sesosok makhluk mengerikan berkepala dua bernama Fallen. Meskipun Isabel bersikeras bahwa ia datang sendirian, Fallen tidak bisa dikelabui. Sang pemimpin raksasa itu mengendus udara dan mengenali aroma yang sangat ia benci, yaitu aroma keturunan Raja Erik yang masih melekat kuat pada tubuh Isabel. Dengan penuh kebencian, Fallen memamerkan Isabel di depan kaumnya sebagai simbol balas dendam atas pengusiran mereka dari bumi beradab-adab silam. Juga situasi pun semakin memburuk ketika raksasa lain datang membawa Elman dan Crow yang tertangkap. Fallen mencoba mengorek informasi tentang jalan turun ke bumi dari Crow, namun karena Crow tetap bungkam dengan penuh harga diri, Fallen yang murka langsung mengeleut tubuhnya tanpa ampun di depan mata Elman dan Isabel. Di tengah situasi tersebut, Jake yang berhasil menyelinap akhirnya sampai di markas raksasa. Ia bergerak sangat hati-hati hingga memasuki sebuah ruangan tersembunyi yang isinya benar-benar membuat matanya terbelalak tak percaya. Di luar ruangan, perselisihan terjadi di antara para raksasa. Salah satu raksasa bernama Fum mulai menantang otoritas Fallen karena merasa ialah yang lebih dulu menemukan Isabel. Namun, perdebatan itu terhenti seketika saat Roderick melangkah masuk dengan mahkota Raja Erik yang berkilauan di tangannya. Begitu melihat mahkota yang terbuat dari jantung kaum mereka sendiri, seluruh raksasa di sana, termasuk Fallen, langsung berlutut tunduk dalam ketakutan.
Isabel dan Elman pun sempat menghela napas lega, mengira Roderick datang sebagai pahlawan penyelamat. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Roderick justru menyeringai dan menyatakan niat busuknya. Alih-alih menyelamatkan mereka, ia justru bersekutu dengan para raksasa tersebut dan berjanji akan membantu para raksasa turun ke bumi untuk melakukan invasi besar-besaran. Roderick menyeringai lebar saat ia memaparkan rencana gilanya di hadapan kepungan raksasa yang kini tunduk padanya. Ia menyatakan bahwa target pertamanya adalah menghancurkan kerajaan Gloucester sebelum akhirnya melibas seluruh kerajaan di muka bumi menggunakan pasukan monster ini sebagai senjata pemusnah. Ambisinya jelas, yaitu menjadi penguasa tunggal yang tak tertandingi. Dan dengan nada otoriter, Roderick memerintahkan seluruh ras raksasa untuk bersiap melakukan invasi besar-besaran saat matahari terbit esok pagi. Di saat yang sama, Jack bergerak mengendap-endap melintasi ruang penyimpanan harta karun para raksasa yang dipenuhi tumpukan emas. Langkahnya pun terhenti saat telinganya menangkap suara Elman yang tertahan dari arah dapur raksasa. Tanpa membuang waktu, Jack bergegas menuju sumber suara dan mendapati pemandangan mengerikan, yaitu seorang raksasa koki sedang bersiap memanggang Elman hidup-hidup. Jack sempat mencoba membebaskan Isabel yang terkurung, namun usahanya gagal karena situasi yang terlalu beresiko. Hingga memanfaatkan kelengahan sang koki, Jack menyelinap mendekati Elman dan mencoba memotong tali pengikatnya. Namun, raksasa itu tiba-tiba berbalik. Dalam sepersekian detik, Jack melemparkan pisaunya kepada Elman agar Elman bisa membebaskan diri sendiri sebelum ia membanjir kerak penyimpanan pisau di dinding. Namun ketegangan memuncak saat raksasa itu menyeret Elman menuju tungku api yang membara, lalu beralih menyambar Isabel untuk diletakkan di atas meja potong. Melihat nyawa Isabel di ujung tanduk, Jack pun nekat melompat dari ketinggian dengan sebuah pisau besar di tangannya. Senjata itu pun menancap telak di punggung sang raksasa, membuatnya melolong kesakitan dan menabrak dinding hingga menewaskannya. Di sisi lain, Elman pun berhasil merangkak keluar dari tungku api dengan sisa tenaga yang ada. Ketiganya pun akhirnya berhasil lolos dari maut di dapur neraka tersebut. Sementara itu, jauh di bawah kaki pohon, Raja Bramwell didera kegelisahan yang luar biasa. Ia bertanya kepada Jenderal Enten apakah pohon raksasa itu harus segera ditebang demi keamanan kerajaan, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa Isabel. Jenderal Enten terdiam, hatinya masih berharap sang putri bisa kembali. Namun sang raja sadar bahwa resiko invasi raksasa ke bumi jauh lebih mengancam ribuan nyawa rakyatnya. Sin pun kembali ke atas awan. Jack dengan telaten mengobati luka di tangan Isabel. Di tengah rasa bersalah yang menghantui Isabel atas kekacauan ini, Jack menenangkannya dengan kata-kata yang tegas namun tulus. Ia meyakinkan bahwa pelarian Isabel justru membuka kedok pengkhianatan Roderick sebelum terlambat. Jack berjanji akan membawa Isabel pulang dengan selamat karena dunia membutuhkan sosok ratu yang bijaksana seperti dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Hingga mereka pun mulai bergerak cepat menuju pangkal pohon kacang untuk segera turun ke bumi. Namun, langkah mereka tertahan di pinggir tebing saat melihat sesosok raksasa penjaga yang sedang mendengkur hebat. Monster itu sengaja ditempatkan oleh Roderick untuk memblokir satu-satunya jalan keluar. Melihat raksasa yang tertidur pulas itu, sebuah ide nekat muncul di benak Jack untuk menyingkirkannya tanpa menimbulkan kegaduhan. Jack pun bergerak cepat mengambil sebuah sarang lebah yang menggantung dan dengan nekat memasukkannya tepat ke dalam helm raksasa yang hanya dalam hitungan detik. Teriakan kesakitan sang monster pun menggelegar. Raksasa itu bangkit dengan kalap, berlari sempoyongan ke tepi tebing sambil berusaha melepaskan helmnya hingga akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan jatuh bebas dari ketinggian ribuan kaki. Melihat jalan keluar telah terbuka, Elman mendadak menghentikan langkah. Ia menegaskan bahwa dirinya tak akan ikut turun ke bumi. Tugasnya belum selesai. Ia harus tetap di sana untuk menghadang Roderick.
dan merebut kembali mahkota Raja Erik sebelum petaka besar terjadi. Sebagai tanda kepercayaan, Jake pun menyerahkan pisaunya kepada Elmen, sementara sang kapten memberikan rencana pasukan pengawal kerajaan kepada Jake, sebuah pengakuan resmi bahwa Jake kini adalah bagian dari pelindung kerajaan. Elmen pun mendesak Jake untuk segera membawa Isabel turun sebelum semuanya terlambat. Di bawah sana, kepanikan massal terjadi saat sesosok raksasa jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan dentuman keras. Kenyataan pahit bahwa legenda itu nyata kini terpampang jelas di depan mata semua orang. Raja Bramwell yang mengira raksasa itu hanyalah pembuka dari invasi besar-besaran, mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya demi menyelamatkan seluruh kerajaan dari kepunahan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon kacang raksasa tersebut. Meskipun itu berarti ia harus merelakan nyawa putri tercintanya yang masih berada di atas. Hingga dengan tangan gemetar namun penuh tekad, sang raja pun mengayunkan pedangnya diikuti oleh ratusan prajurit lainnya. Di puncak awan, suasana semakin mencengkam saat suara gemuruh langkah kaki pasukan raksasa mulai terdengar mendekat. Roderick tampak memimpin di depan sambil menggenggam kantong berisi biji kacang ajaib. Namun Elmen langsung menyergapnya hingga kantong itu terpental jatuh, yang membuat keduanya terlibat duel sengit hingga masuk ke dalam lorong gua yang sempit. Sementara para raksasa di luar mulai menggali tanah dengan beringas untuk membantu majikan mereka. Pertarungan di dalam gua berlangsung sangat brutal. Roderick sempat berhasil menjatuhkan senjata Elmen dan memojokkannya. Namun Elmen menunjukkan kegigihan luar biasa dengan menyambar kembali pisaunya menggunakan mulut dan meluncurkan serangan balasan yang meskipun tangannya terluka parah akibat injakan Roderick saat berpegangan di tepi jurang, Elmen berhasil menemukan celah. Ia menebas kaki Roderick dan dalam satu gerakan fatal, ia menghujamkan pisau tepat ke dada pengkhianat tersebut hingga membuatnya seketika tewas. Namun kemenangan itu terasa hambar karena Elmen terlambat 1 detik untuk mengamankan mahkota Raja Erik. Valen, sang raksasa berkepala 2, sudah lebih dulu menyamar benda keramat tersebut. Ia memasang mahkota tersebut di jarinya yang besar sebagai cincin, dan seketika itu juga seluruh ras raksasa kembali tunduk di bawah perintahnya. Di saat yang sama, getaran hebat mulai mengguncang segalanya. Batang pohon kacang raksasa di bawah mulai putus satu persatu akibat tebasan pasukan kerajaan, yang membuat pohon legendaris itu mulai miring dan bersiap untuk tumbang. Jake dan Isabel yang sedang berpegangan erat menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Pohon itu akan segera runtuh membawa mereka jatuh ke bumi. Elmen yang menyadari situasi semakin kritis tak punya pilihan lain selain melakukan lompatan nekat ke arah batang pohon yang mulai miring agar bisa ikut turun ke bumi. Di saat yang sama, Jake bergerak cepat memotong sisa akar yang menjerat dan mendekat Isabel erat-erat, memerintahkannya untuk tak melepaskan pegangan sedetik pun. Dan dengan satu ayunan maut, mereka melompat dari ketinggian juga secara ajaib, mendarat dengan selamat di atas tumpukan jerami yang sangat empuk. Hingga dentuman hebat pun menggetarkan ibu kota saat ujung pohon kacang raksasa itu akhirnya menghantam ke tanah. Yang tanpa membuang waktu, Isabel segera berlari menemui ayahnya Raja Bramwell dan mengungkap tabir pengkhianatan keji yang dilakukan Roderick. Mendengar kenyataan pahit tersebut, sang raja tertunduk lesu. Ia meminta maaf karena telah memaksakan perjodohan yang hampir saja menghancurkan kerajaan. Dan di momen emosional itu, Isabel menegaskan bahwa nyawanya selamat berkat keberanian Jake. Raja pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan memberikan imbalan atas jasa besar Jake, di mana sebelum mereka berpisah, Jake menyerahkan buku cerita kesayangannya kepada Isabel sebagai kenang-kenangan terakhir. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana, sebab di atas awan, Valen menemukan kantong berisi kacang ajaib milik Roderick yang terjatuh, dan dengan seringai penuh dendam, ia pun melemparkan biji-biji itu ke aliran air hingga dalam sekejap, pohon-pohon kacang baru tumbuh menembus daratan menuju bumi. Valen pun menggaungkan perintah perang, memimpin pasukan raksasa merayap turun dengan beringas.
Di bawah, Jack yang sedang berada di tepi sungai menyadari bahaya besar saat melihat pantulan bayangan raksasa di permukaan air. Ia pun langsung memacu kudanya sekuat tenaga untuk memberi peringatan. Namun, pasukan monster itu bergerak lebih cepat dan berhasil mendarat di bumi. Kini, suasana pun berubah menjadi horor saat lonceng peringatan berdentang liar di seluruh kota. Jack berusaha mengejar rombongan Isabel yang berada di jalur terbuka. Namun, ia terlambat. Para raksasa sudah muncul tepat di belakang mereka dan mulai membabat pasukan kerajaan tanpa ampun. Bahkan sang jenderal yang gagah berani pun harus gugur setelah dileut hidup-hidup oleh Velen di depan mata prajuritnya. Situasi pun menjadi sangat kacau di depan gerbang utama. Penjaga mulai panik dan bersiap menutup akses masuk. Namun Elmen dengan tegas memerintahkan agar gerbang tetap terbuka hingga semua orang masuk. Hingga tepat setelah Raja dan Isabel berhasil melewati batas aman, jembatan gantung mulai ditarik naik. Jack dengan sisa tenaga kudanya melakukan aksi nekat dan berhasil melompat masuk ke dalam benteng sesaat sebelum jembatan terangkat sepenuhnya. Velen sendiri yang mencoba merangsek naik terpaksa menelan pil pahit saat pasukan kerajaan berhasil memukul mundur serangannya, menjatuhkannya ke dalam parit sungai yang telah dikepung kobaran api yang sangat membara. Di tengah kobaran api yang membakar tubuhnya, Velen berteriak histeris meminta pertolongan. Namun para raksasa lain hanya diam membisu, membiarkannya tenggelam ke dalam sungai yang membara. Dan salah satu raksasa bernama Fung langsung mengambil alih komando, memerintahkan pasukannya untuk melupakan Velen dan fokus menghancurkan gerbang utama. Namun mereka tak menyadari bahwa Velen ternyata masih hidup dan sedang berenang di dasar sungai menuju jalur rahasia. Sementara itu, Elmen segera menghadap Raja Bramwell dan Isabel untuk melaporkan kematian Roderick. Meski ia harus mengakui kegagalannya merebut kembali mahkota ajaib. Namun tepat di momen tersebut, tiba-tiba sebuah lonceng besar menghantam tanah dan dua pengait raksasa mulai menarik paksa gerbang kota hingga terbuka. Dalam situasi kritis ini, Raja memerintahkan Isabel dan Jack untuk segera naik ke puncak menara guna menyalakan sinyal bahaya bagi kerajaan sekutu. Saat Jack dan Isabel berlari melewati jalur pintas di dalam istana, mereka tak menyadari gelembung-gelembung aneh yang muncul dari permukaan air di bawah mereka. Dan di luar, hujan pohon terbakar yang dilemparkan para raksasa mulai memakan korban jiwa di pihak pasukan kerajaan. Juga ketegangan mencapai puncaknya ketika Jack dan Isabel nyaris sampai di menara, sebab sosok monster bayah kuyup tiba-tiba muncul dari kegelapan yang ternyata itu adalah Velen yang masih terobsesi untuk memangsa Isabel sebagai bentuk balas dendam pada keturunan Raja Erik. Hingga menggunakan indera penciumannya yang tajam, Velen pun berhasil memojokkan mereka. Meski Jack mencoba melawan dengan kapaknya, Velen dengan mudah menangkapnya dan bersiap untuk menelan Jack hidup-hidup. Namun di detik-detik terakhir, Jack teringat pada satu butir kacang ajaib yang masih tersimpan di dalam kalungnya. Yang tanpa ragu, ia pun mengeluarkan biji itu dan melemparkannya tepat ke dalam mulut Velen. Yang seketika tubuh sang pemimpin raksasa bereaksi hebat. Pohon kacang ajaib tumbuh liar dari dalam perutnya, menembus kulit dan tulang hingga menghancurkan tubuh Velen berkeping-keping dari dalam. Di sisi lain, di gerbang depan, pertahanan kerajaan nyaris runtuh saat para raksasa berhasil menjebol masuk. Raja Bramwell pun menolak mundur dan bersiap melakukan perlawanan terakhir bersama pasukannya. Namun secara tiba-tiba seluruh raksasa berhenti bergerak dan menjatuhkan senjata mereka, sebab di atas menara Jack muncul dengan menggenggam mahkota Raja Erik yang berhasil ia ambil dari sisa-sisa tubuh Velen. Dengan otoritas penuh, Jack memerintahkan seluruh rasa raksasa untuk kembali ke Gantua dan tak pernah kembali lagi. Patuh pada kekuatan mahkota, para raksasa pun memanjat kembali pohon kacang tersebut hingga menghilang di balik awan. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan dengan Jack dan Isabel yang pada akhirnya menikah dan dikaruniai dua orang anak. Mereka pun kini hidup bahagia sebagai pelindung kerajaan, di mana seiring berjalannya waktu, mahkota legendaris Raja Erik terus didesain ulang menjadi lebih indah, yang pada akhirnya disimpan di Museum London sebagai artefak bersejarah hingga saat ini. Tamat.
Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tentang kekuatan amanah dan integritas yang seringkali dipandang sebelah mata di zaman sekarang. Kita belajar bahwa seberat apapun raksasa masalah yang sedang menghimpit, entah itu urusan ekonomi atau tekanan hidup, kemenangan sejati bukan milik mereka yang paling kuat fisiknya, melainkan mereka yang paling jujur menjaga tanggung jawabnya. Dan di dunia yang penuh dengan orang-orang haus kekuasaan seperti Rodrik, integritas adalah senjata rahasia yang paling mematikan. Secara Islami, ini adalah pengingat bahwa tugas kita hanyalah menjadi pribadi yang dapat dipercaya, karena sekecil apapun kebaikan yang kita tanam dengan tulus, Allah akan menumbuhkan menjadi jalan keselamatan yang tak pernah kita duga sebelumnya untuk meruntuhkan kezaliman yang paling besar sekalipun.